prank yang dilakukan oleh remaja di Bandung ya, dia lebih bermoral. Lebih bermoral karena dia menunjukkan contoh yang tidak baik, tapi kita lihat dia menerima gitu kan. Dan dia hanya menipu segelintir orang. Berapa orang? 4 atau 5 ya? Iya, memang ada yang lebih buruk. Coba Anda lihat diri Anda sendiri gitu. Anda telah menipu berapa rakyat? Oh, Anjir, jadi maksud Anda, saya dan yang lainnya menipu satu negara? Tidak, Anda tidak menipu. Anda hanya membuat rakyat percaya, rakyat peduli akan Anda. Selamat datang di podcast Bebas Berisik. Oke, jadi di episode yang ketiga. Jadi kita sapa dulu nih warga Spanyol ini, Bung Dali, apa kabar? Ya, saya baik. Saya baru aja makan nasi apa sih yang di Indonesia itu? Makan nasi hewan dong. Nasi kucing. Nasi kucing. Enggak ada yang orang Indonesia kan suka berinovasi gitu. Nasi apa? Nasi hewan. Yang menjadi sebuah permasalahan. Saya tadi dapat sumbangan soalnya. Nasi anjing gitu. Nasi anjing gitu. Ini Bung Dali baru mulai udah memancing ya. Kita sapa Pamin ya. Pamin sebagai calon pejabat nih. Apa kabar nih? Iya, alhamdulillah. Saya hari ini baik-baik saja. Dari Pak Gasan bagaimana? Kalian jangan menyebut gue Pak Gasan karena itu kan identitas ya. Jangan tersamarkan, jangan memberikan identitas gue dong. Oh iya. Kalian Mohon harus maaf, saya lupa. Anda mau identitas Anda saya bongkar. Oh, tolong jangan. Karena bahasan sebelumnya itu bisa mengancam saya. Oke, jadi gue sebagai rakyat galau yang ingin memperjuangkan keadilan, demokrasi dan kebenaran. Asik. Oke, jadi ini topiknya ringan-ringan aja ya. Kita ingin membahas seputar COVID-19. Sebagai kaum rebahan warga Spanyol dulu nih, Bung Dali. Di Spanyol ini gimana kabarnya, Bung? Iya, katanya di Spanyol tuh saking menurutnya sama COVID-19 tuh katanya banteng pun sampai rebahan katanya. Gimana itu, Bung? Iya, di Spanyol nih COVID-19 cukup menarik ya. Bagaimana itu, Bung Dali? Iya, biasalah namanya warga Spanyol. Sebenarnya warga Spanyol bagian mana juga sih tergantung gitu kan. Sama lah kayak di negara Anda. Oh, beda, jelas negara saya. Negara saya tuh lebih inovatif, jangan samakan dengan negara Anda. Kalau Anda ingin tahu di negara saya banyak orang-orang ketika COVID tuh bikin video-video TikTok. Wah, itu sampai banyak yang viral. Kami menertawakannya. Tuh, justru jadi inovatif kan negara saya. Enggak sih, saya menertawakan kebijakannya. Oh, aduh, kenapa jadi kebijakan ini? Pak, ini saya bapak jangan bertengkar ya, jangan terlalu berisik di awal gitu ya, karena siapkan tenaga-tenaga kalian, energi kalian, karena masih panjang bapak, biar AdSense saya banyak gitu kan. Aduh, gimana ini Bung Dali? Kita ngobrol berdua panjang lebar yang dapat AdSense satu orang. Tapi juga rakyat galau gitu. Kalau udah banyak duit nggak galau lagi kan kayak pejabat. Sepertinya aroma koruptor sudah mulai tercium ini. Ya, ini kita sedang bernegara sebenarnya. Oh iya. Nih, bapak-bapak yang saya hormatin ya, Bung Dali warga Spanyol dan Pak Pamin warga calon pejabat ya. Ini saya ingin menanya ini Pak, aktivitas apa yang udah kalian lakukan di COVID-19 ini? Coba mulai dari Pak Pamin nih warga Indonesia calon pejabat. Ya kalau saya sih simpel-simpel saja. Saya suka minum jamu tiap pagi. Saya sepedahan sama anak saya. Lalu saya olahraga. Yang penting dijaga kesehatannya. Itu aja kok.
Anda seperti salah satu gubernur ya? Oke. Oh, gubernur ya. Saya pikir tidak jadi. Apakah Anda memelihara kodok? Untuk apa? Saya tidak memelihara kecebong. Bung Dali, coba apa yang udah kamu lakukan di Spanyol sana? Eh, Sebenarnya saya ya hidup seperti biasa saja. Memang hidup yang luar biasa seperti apa, Bung Dali? Bung Dali ini memang ada-ada saja. Saya jalan-jalan kemana? Saya biasa saja karena saya kan sekarang lagi tinggal di negara Anda ya, calon pejabat. Oh iya benar. Kalau di negara Anda tidak bisa berkeliaran ya. Kalau di negara saya Kalau tidak di sini bisa berkeliaran. Bisa berkeliaran asal punya duit, Pak. Waduh, ini sepertinya ada bisik-bisik untuk singgung-singgungan sepertinya. Ya, kalau misalnya saya sih ya seperti hal biasanya ya, work from home gitu-gitu, kerja dari rumah. Walaupun ya liburan ya di luar rumah tetap aja, tetap jalan liburan. Oh gitu. Oh, Belanja. saya ingin bertanya Pak, kalau misalnya di Spanyol di Espana itu ada nggak kebijakan kalau misalnya kalau misalnya pejabat di sana tuh boleh untuk berkeliaran, untuk keluar kota, untuk bekerja gitu. Memang kalau bekerja di sana tidak bisa dari dalam rumah gitu. Gimana ya Pak? Ini lebih berat ya pembahasannya ya. Bapak memancing-mancing tadi masalah kebijakan. Saya kan jadi ikut terbawa. Sebenarnya yang saya lihat sih ya ada beberapa yang bisa keluar masuk kota asal punya apa itu Duit. SI apa SI Okay. SIKM. iya SIKM. Walaupun ya pasti nggak ada lah di negara Anda tuh apapun ya pasti diduitin. Oh, jadi maksud Pedes banget mulutnya. Anda di negara saya itu semuanya berujung dengan Iya, jadi gimana aktivitas lainnya? Aktivitas loh, Bapak kok langsung mengalihkan omongan? Bagaimana ini Bung Dali? Pak, ini saya ingin nanya Pak ya. Ini kan kita lagi sebagai kaum rebahan Pak ya, yang kita benar-benar real di rumah aja gitu kan. Terus ngelihat di bandara waktu beberapa minggu yang lalu, belum lama, rame banget Pak. Lalu ada di McD Sarina itu berkerumunan dan lain-lain. Tanggapan Bapak sebagai seorang rakyat biasa yang menuruti perintah dan lain-lain itu gimana Pak? Dari bandara dulu dan Pak. Ya saya sih kurang tahu ya, orang saya di rumah rebahan doang. Saya nggak datang, itu mah emang orang-orang goblok ini. Anda calon pejabat, Bung, Anda sangat pintar ya dalam berbohong. Anda sudah sangat cocok jadi pejabat. Berbohong bagaimana? Saya memang rebahan. Untuk apa saya capek-capek datang ke Anda kan airport? yang menyembah McD kan? Tidak, saya menyembah berhala. Astagfirullah. Tidak, saya tidak menyembah apapun. Saya hanya menyembah Tuhan saya. Iya, menurut Bapak sakit hati nggak sih Pak di bandara ini terbuka begitu saja gitu? Ya sakit hati sih enggak ngeliatnya. Mungkin nanti mereka sakit corona. Iya, kalau sakit hati liver nanti jatuhnya. Iya Pak. Kalau Bung Dali menyikapinya ngelihatnya seperti apa Pak? Kalau saya malah senang. Makin berkurang ya orang-orang goblok. Tidak, kalau menurut saya itu sebagai ajang percobaan dan ternyata tidak ada berita yang menyatakan kalau misalnya orang-orang yang di bandara itu tertular. Oh, berarti penularan corona itu Bukannya menjadi ada ya tanda di pesawat Pak? ya? Ada di pesawat. Bukannya kena semua Pak ya di pesawat? Mana nggak ada. Tidak ada buktinya. Tapi bandara tetap dijalankan. Nah itu Pak, gimana Pak? Oh berarti maksud Bung Dali ini penyebaran di bandara itu sedikit jumlahnya? Saya tidak tahu. Saya hanya menyatakan kalau misalnya jika terjadi jika ada masyarakat yang terkena satu pesawat, tapi kenapa bandara tetap dibuka? Saya sebagai kaum rebahan, saya merasa tenang gitu. Tapi karena kalau dipikir-pikir memang ya kenapa? Mental apa? Karena mental pejabat kita itu sebenarnya lebih berani daripada mental rakyat kita tentang kesehatan. Tapi kalau dipikir-pikir sih memang jadi tanda tanya juga ya.
Kalau memang airport itu dibuka dan jumlahnya banyak, seharusnya angka penambahan penyebaran COVID-19 itu melonjak tinggi dong. Iya, makanya, Bung. Itu kemarin Iya juga ini. banyak yang ke mall, Iya. belanja Apakah gubrak-gubruk. ini yang dinamakan konspirasi? Anda jangan menuduh. Ini beneran Dan penyakit, Pak. Iya, memang saya tahu penyakit, cuma yang dimaksud penyebarannya itu. Perasaan tadi saya menyatakan konspirasi, tapi sekarang saya menuduh. Loh, terserah saya dong, kak saya pejabat. nah Pak, ini kita kan tentram dulu lah, jangan terlalu berisik ya karena kita habis bulan suci Iya, Ramadan ya. maaf-maafan. Jadi Jadi santai-santai aja lah. ini saya ingin bahas ya Pak dari tradisi dan budaya Indonesia yang bisa dibilang tidak ada mudik gitu ya. Ini kan sebenarnya dari ratusan puluhan tahun yang lalu ini terjalan dan ini baru pertama kali loh tidak ada yang namanya mudik atau pulang kampung. Waduh. Coba menurut Bapak gimana Pak? Mudik atau pulang Mungkin kampung dari tuh? Pak Bung Dali dulu. Ya, kalau menurut saya sisi dari positifnya ya. Positifnya itu ya sebagai warga yang mungkin notabene satu komplek itu perantau. Itu dapat lebaran bersama di komplek tersebut. Itu. Kalau dari segi kemasyarakatan itu sangat baik kalau menurut saya. Tapi kalau dari segi bisnis dan lain-lain gitu kan. Banyak sektor-sektor khususnya para wisata dan transportasi itu yang kolaps ya, sebutannya apa itu? Kolaps atau eh, Bangkrut ya kali ya? belum bangkrut mungkin ya, mungkin belum bangkrut. Ya, ya sangat-sangat tidak ada penghasilan lah gitu dari situ. Walaupun ya mungkin ada beberapa travel yang masih menjalankan secara diam-diam. Kalau menurut saya sih seperti itu ya kalau dari Lebaran tahun ini. Kalau Pak Pamin menurut Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya gimana ya? Tadi apa pertanyaannya? Saya jadi lupa. Wah, Anda sangat cocok jadi calon pejabat, suka lupa. Loh, namanya juga umur kan, Pak. Iya, kalau misalkan pulang kampung atau mudik nih, nyikapin gimana? Ini kan Ya kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya tradisi juga kan bukan hal yang harus dijalankan. Tradisi itu kan kebiasaan yang sering kita lakukan. Jadi menurut saya ya, kalaupun nggak dilakukan ya nggak masalah tuh. Silaturahmi masih bisa berjalan dan lagi pula gimana ya? Orang Indonesia seperti apa dalam 1 tahun hanya bisa silaturahmi 1 kali ketika Lebaran aja. Kayak di hari Sabtu Minggu atau hari libur yang lain nggak bisa silaturahmi. Padahal zaman sekarang juga teknologi sudah canggih. berarti ini udah ngerubah juga ya dari tradisinya lah ya. Ya karena Betul. kan tradisi itu kan sesuatu yang biasa kita jalankan. Tapi kalau misalnya adat, nah baru itu beda lagi. Kalau kalau tradisi mudik atau lebaran ini kan udah kayak hilang gitu Pak ya. Kalau misalkan tradisi korupsi masih ada Sebenarnya nggak itu Pak? bukan tradisi sih. Emang orangnya aja yang gila harta. Oh, saya kira itu tupoksi Anda. Waduh, tupoksi saya bukan mengarah ke situ. Saya lebih baik masuk KPK. Sebagai apa masuk KPK? Sebagai tersangka. Jangan dong. Nanti kalau misalnya sebagai tersangka saya pakai baju oranye. Gak apa-apa deh, Jack. Pak, ini saya pengen nanya Pak ya. Ini kan banyak banget orang-orang yang udah banyak banget yang bosan, banyak yang gimana-gimana. Kalau menurut Bapak, ini nggak sih, Bapak bosan juga nggak sih kayak di rumah aja gitu? Bung siapa nih? Iya, Bung siapa ada 2 orang. Bung Dali dulu deh, warga Spanyol. Ya, saya menanggapinya ya kalau saya sih sebagai orang yang emang udah biasa berdiam diri di rumah, saya merasa biasa saja gitu. Saya merasa biasa saja. Mungkin orang yang biasa Berarti Bung Dali ini introvert ya? ya introvert yang ekstrovert. Ekstrovert pada tempatnya. Kalau untuk kalau menurut saya ya pasti adalah di fase di mana orang yang terbiasa jalan, menikmati konser ataupun wahana lainnya itu kan. Pasti mereka merasakan pasti stres itu kan. Hmm.
Waduh, konser. Kayak ada tuh Pak yang konser digelar. Oh, yang sampai ngadain prank juga ya? Atau enggak? Yang Iya, yang motor motor. ya, 2,5 M ya. Iya, itu konser. Oh, kebetulan itu nggak pada pakai masker ya? Waduh, katanya wajib pakai masker ya? Kalian Bang. Wah, itu kan acara Anda, Pak. Itu acara Anda. Kenapa Anda tidak Loh, tahu? saya tidak ikut hadir. Saya mematuhi kebijakan yang ada. Seperti ini nih, pada saat pihaknya melanggar, dia pura-pura tidak tahu. Loh, kan yang penting saya sudah mendapatkan bagian saya. Anda bersembunyi di balik ketidaktahuan. Lah, mana saya tahu? Tanya aja ke sini. Lah, mana saya tahu? Tanya aja ke sini. Loh, kan karena bukan saya yang melakukan dan membuat acaranya. Terus gimana Pak nanggepin apa misalkan ya sebagai ini tadi Pak Pamin belum jawab ya. Bosan nggak nih Pak sebagai Saya pejabat bukan ya? bosan lagi. Udah jadi apa saya di rumah? Udah jadi kayak babi air di rumah. Diem aja. Ini pertanyaan terakhir Pak ya. Untuk kaum rebahan Pak yang mungkin malas-malasan nggak ada aktivitasnya. Tanggapan Bapak gimana Pak? Kalau saya sebagai warga yang melihat khususnya ya remaja-remaja ya yang hanya rebahan gitu-gitu, ya tolonglah gitu kan. Tolong Anda prihatin tentang apa yang di sekitar Anda gitu. Khususnya orang tua Anda. Mungkin orang tua Anda berjuang untuk menafkahi Anda. Saya sangat ke orang tuaan ini ya. Ke orang tua. Memang Bapak tua kan? Saya mencoba bijak ini, Pak. Oh iya. Oh, sangat bijak sekali ya. Luar biasa Bapak ini alasannya. Cobalah untuk yang sering main TikTok gitu, yang sering mempublikasi kegiatan Anda seperti ya barang-barang yang dibeli di Shopee selama pandemi itu Pak harganya bisa sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta Pak. Sedangkan mungkin tetangganya ada yang nggak bisa makan. Tolong perhatikan itulah sebagai warga rebahan gitu dan ya yang main TikTok bolehlah Anda main TikTok tapi tolong jangan membuat moral Anda jatuh gitu. Saya cukup segitu. Loh, maksud Bapak gimana? Maksudnya TikTok menjatuhkan moral sebuah negara begitu? Tidak, saya tidak menyebutkan itu. Kontennya Bapak, kontennya. Bapak menjelekan sebuah kontennya perusahaan. Bapak tolong pahami kata-kata saya. TikTok itu menyumbang donasi untuk negara saya loh. Anda seperti media ini ya, media yang disumbangi. Oke Pak, kalau Pak Pamin gimana pendapatnya Pak? Kalau pendapat saya sih simple aja. Ya selagi rakyat bisa melewati masa pandemi ini dengan nyaman ya silahkan. Karena kami pun dari pemerintah tidak bisa memberikan banyak harapan. Toh saya saja diberi harapan palsu oleh atasan saya. Bagaimana saya memberikan harapan kepada yang lain? Anda sangat jujur sekali, Pak. Memang saya malaikat. Pak, ini saya tertarik deh. Ini ingin membahas lebar ya karena ngelihat di situasi yang mengerikan ini tiba-tiba ada prank sampah dulu nih Pak. Gimana Pak? Karena kan sebelum banyak nih yang bahas, tapi kita ulas kembali. Menurut Bung Dali sebagai warga Spanyol dan Pak Amin sebagai calon pejabatnya, ini kan beda nih warga Spanyol dari perspektif orang Spanyol dan dari perspektif calon pejabatnya gimana? Kalau dari saya tentang prank yang dilakukan oleh remaja di Bandung ya, dia lebih bermoral. Lebih bermoral karena dia menunjukkan contoh yang tidak baik. Tapi kita melihat dia, dia menerima gitu kan, dan dia hanya menipu segelintir orang. Berapa orang? 4 atau 5 ya? Iya, memang ada yang lebih buruk. Coba Anda lihat diri Anda sendiri gitu. Anda telah menipu berapa rakyat? Jadi maksud Anda saya dan yang lainnya menipu satu negara? Tidak, Anda tidak menipu. Anda hanya membuat mereka
rakyat percaya, rakyat peduli akan Anda. Gitu. Padahal kan Anda Oke, yang saya anggap digaji. saya setuju dengan Anda. Saya anggap saya setuju dengan Anda. Nggak apa-apa lah. Kalau dari saya seperti itu gitu. Indonesia khususnya, eh, bukan Indonesia ya, negara yang dulunya dijajah oleh Belanda. Negara yang dulu dijajah oleh Belanda ini, khususnya masyarakatnya itu kadang suka menjudge sesuatu itu lebih parah daripada hal yang sesuatu yang emang lebih besar gitu. Iya. Gue punya dugaan seperti ini nih Pak ya. Kayak misalkan prank sampah. Gue juga sebenarnya nggak ngerti salahnya di mana. Memang itu dari segi nilai moral. Tapi kalau dari segi hukum gue nggak ngerti gitu. Karena dia tidak merugikan kan. Mungkin kalau misalnya gini, kalau misalnya untuk hukum, menurut saya kalau misalnya itu yang melaporkan adalah korban, menurut saya itu hal yang wajar jika misalnya diproses dihukum. Tapi yang menjadi masalah bagi saya adalah ketika si pelaku sudah mendapatkan hukumnya, itu masih banyak orang-orang yang menjudge dan menghukum pelaku tersebut. Maksud menghukumnya itu dalam artian secara verbal. Jadi menurut saya yang punya hak untuk menghukumnya ya hanya korban. Kita orang lain ya, kita punya hak apa untuk menghukum dia? Toh kita pun tidak dirugikan gitu loh. Bahkan yang lebih parah lagi di zaman sekarang, ya orang tuh menurut saya hanya melihat dari tampang gitu loh. Coba saya bukan menjelekkan ya. Kita ambil contoh seperti misalnya KKI. Banyak orang dari kita menjelek-jelekannya, padahal ya dia nggak cakep-cakep amat dan nggak jelek-jelek amat. Belum selesai Anda omongan sudah main saya. fisik ya. Anda sudah tertawa. Maksud saya ya beliau ya, kenapa kita harus menjudge dia gitu loh. Sementara dia cuma pengen berkarya, dia pengen menyalurkan hobinya, kenapa kita harus menjelek-jelekan dia. Sementara giliran yang cakep misal sampai yang artis dari Filipina, artis aplikasi tersebut sampai dipuja-puja, untuk apa gitu loh. Hanya memandang dari fisik. Kalau kita memang menyukai seseorang, coba kita lihat dari karyanya terlebih dahulu. Kalau karyanya juga tidak bisa ya udah, jangan body shaming. Tapi KKI emang punya karya Iya, Pak ya? kan tadi Bapak mendengarkan kata terakhir saya, kalau memang karyanya tidak ada ya sudah, jangan body shaming. Karena kan itu masih body shaming juga Pak. Aku bukan boneka. Pak, tapi Wah, Bapak ini penggemar berat ya. Sudah sampai Espana. tapi gue ingin menanyakan nih Pak, ini bisa jadi kayak semacam pengalian isu nggak sih Pak? Karena kan kalau kita ngelihat para atas-atasan ini pasti kan punya agenda besar yang kita nggak tahu ya, positif atau minus, mensejarahkan atau mengintimidasi rakyat gitu ya. Nah ini kan besar banget deh prank ini. Lalu di situ ada yang Indira yang nggak boleh pakai apa ya, nggak masker. Yang mana yang prank? Terus ada lelang perawanan. Yang sampah itu. Iya, prank sampah. Terus ada yang Indira, Iya. tau nggak Indira yang di podcastnya Grita Gata itu. Nah ini kan gue semacam apa ya, kok kayak gini tuh sampai booming banget loh. Sedangkan mereka yang di atas tuh malah semakin seneng. Ini nggak ada yang ngawasin, ini nggak ada yang liatin. Bapak tadi pertanyaannya gimana? Mensejahterakan pejabat atau mengintimidasi rakyat? Iya. Bangsat. Ini mulutnya pedes banget ini. Tadi kan saya bingung, Bapak cuma bilang mensejahterakan dan mengintimidasi rakyat. Saya pikir mensejahterakan pejabat dan mengintimidasi rakyat. Anda jangan membicarakan fakta. Oh, itu fakta. Kalau yang saya lihat ya, prank-prank atau viral yang terjadi ini ya emang sesuatu bahan yang telah dijadwalkan kalau menurut saya. Walaupun tidak dijadwalkan, dipaksakan viral. Karena sekarang kita lihat banyak banget media-media, ya media yang non
non apa ya, yang sebagai eh, hiburan juga bikin kesel, hiburan juga bikin dosa, tapi ya media-media yang Tapi pengen nyari hiburan gak ada hiburan ya. seperti lambe-lambe yang itulah pokoknya lah ya. Iya, lambe murah ya. Lebih murah. Itu lambe itu kalau musim politik dibayar juga bang. Iya, malah dia condong ke salah satu pihak Pak ya. Anda jangan mengatakan itu. Anda jangan. Memang rakyat galau ini selalu langsung tertuju satu poin loh. Ya namanya juga lagi galau lah, kita wajarin gitu. Oh iya Anda benar. juga kan Wajarin sering ya. baper bukan? Hai pejabat, Anda sering baper. Ingat itu. Contohnya gimana contohnya Pak? Bapernya Pak? Iya itu banyak yang Ngepenjarain kritikus bukan Pak? Waduh, Anda jangan bilang seperti itu. Itu kalau saya ya media sekarang itu dipaksakan untuk membuat sesuatu hal itu menjadi viral sehingga dia bisa membuat artikel atau berita, terus ya iklan. Makanya kita buat podcast bebas berisi sebagai arus yang berbeda. Yoi. Promosi Pak, promosi. Seperti itu. Tapi ini sih gue ngelihat ya ketika si yang Indira, nggak apa-apa kita sebut semua orang tahu ya. Di podcastnya Deddy Kobuzer itu sehari kalau tidak salah ya itu 5 juta Pak. Sekarang udah 8 juta lebih, bahkan udah banyak. Jadi apa ya, kayak duit dan popularitas lagi balik ya. Karena gini Pak, orang tersebut tuh nggak peduli gitu ya mau berangkat awalnya dari kebodohan atau apa, yang intinya pada intinya itu adalah ketenaran gitu. Dan dia itu langsung naik followers ya Pak. Gila kata gue, men. Gue yang kontennya positif di Don't Turut ID kagak naik Pak. Ini saya galau gimana? Gimana nih menurutnya Bung Dali dan Pak Pam ini? Wah, Anda bisa menanggapi kalau konten Anda positif. Kalau dari saya ya Menurut gimana saya, ya? Oh mungkin dari Bung Dali dulu silahkan. ya saya sebagai manusia bertopeng, ini melihatnya emang personal branding yang dengan cara yang salah sebenarnya. Ini personal branding menurut saya. Pada saat kita tidak bisa menunjukkan prestasi atas diri kita, maka kita akan menunjukkan ya bad news is good news ya. Berita buruk adalah berita yang baik kalau menurut saya. Bukan menurut saya sih, menurut media ya. Dan saya tidak memunafikan itu. Jadi pada saat warga Indonesia bertingkah yang emang saya pun tidak bisa mengira dia akan mengatakan seperti itu gitu kan. Sehingga tertuju pada sebab itu, hingga media bisa membuat berita lain selain berita yang apa yang kita bicarakan itu kan, yang tadi gitu tentang kebijakan dan lain gitu. Sedangkan industri media harus terus berjalan. Apalagi YouTuber gitu kan. Bisa saja ya YouTuber itu ya membayar orang untuk melakukan seperti itu, kan saya tidak tahu Pak. Oh jadi Bapak bilang itu skenario doang Pak ya? Ya Pak, kita hidup di negara settingan, apapun bisa diatur. Selagi ada Sumbangan, oh iya benar. Selagi ada sponsornya ya. selagi ada itu semua bisa berjalan Pak. Kalau menurut saya sih gimana ya? Memang rakyat kita juga senang dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Rakyat kita tuh lebih gampang terpancing sama masalah-masalah sepele. Sementara mereka nggak terlalu peduli gitu kalau misalnya masalah bernegara ataupun masalah-masalah sosial yang terjadi. Padahal kan kita juga pejabat kan pengen gitu loh dilihat sama mereka. Cuma karena mereka sedikit keinginan untuk menonton kita, jadinya kan media juga nggak mau buat nyorot kita. Padahal kalau kita disorot kan kita kan jadi tenar. Ada yang lagi tidur, ada yang lagi buka HP, entah nonton. Mohon maaf nih ya Pak ya, Anda terakhir minta di demo, tapi Anda tidak keluar Pak. Loh kan masalahnya begini loh Pak. Bukan kita nggak mau di luar, kita ngundang mereka ke dalam. Di luar panas, kita kasih yang nikmat loh di dalam adem. Iya, kita nyampe dalam ya ujung-ujungnya dapat sumbangan. Loh, bukannya gitu kan? Itu kan THR juga buat kalian ya, silahkan dipergunakan. Iya, tapi kan yang dapat cuman
koordinator lapangannya doang, Pak. Loh, Hmm. yang lain nggak bilang. Kalau bilang kan bisa diusahakan nanti. Ya kalau koordinator lapangannya bilang nanti gimana, Pak? Kepercayaannya turun, Pak. Duit dapat, followers dapat. Ya kan medianya tinggal dibungkam. Bapak bagaimana? Oke, jadi topik tentang kaum rebahan sampai sini Pak ya, daripada nanti ini udah banyak banget singgungan, padahal gue pengen santai gitu bicara. Ini ada ya pejabat lah, ada sumbangan lah, ada media lah dipermainkan terus. Ini kasihan para pendengar kita ya nih. Jadi tentang keberisikan kita sampai sini aja. Bapak mungkin ada closing statement dari Bung Dali dan Pak Pamin. Silakan Bung Dali dulu. Saya tidak bisa berkata apa-apa melihat perilaku negara Anda, Pak. Sudah cukup. Bangsat banget aja. Gimana? Ya, kalau misalnya dari saya, hiburan yang baik adalah hiburan yang menghasilkan sebuah prestasi. Tetapi hiburan yang tidak baik hanya akan menimbulkan sebuah sensasi. Jadi buat rakyat juga pintar-pintarlah untuk mencari sarana hiburan. Tuh masih banyak hiburan yang bisa ditonton juga. Walaupun ingin yang tidak berbau politik dan lain-lain, masih banyak juga hiburan-hiburan mendidik. Ya seperti SpongeBob, Naruto gitu-gitu. Toh itu jauh lebih baik dong. Bener dong. Itu hiburan. Oke deh, terima kasih nih bapak-bapak ya di podcast Bebas Berisik ini. Jadi buat teman-teman para pendengar setia yang nggak tahu setia atau enggak, mungkin ingin menambahkan topik apa yang ingin dibahas gitu ya. Jadi kita ini selalu bisa, apa aja bisa gitu kan? Iya nggak? Iya kan? Oke. Jadi sampai sini aja untuk topiknya. Jangan lupa untuk follow di Spotify, lalu ada di channel Don't Tour Tidy. Kebetulan itu channel gue sendiri. Dan jangan lupa untuk follow di Instagram podcast.bebasberisik, yang dimana itu akan menjadi tanya jawab kita ya. Jadi nanti kita akan aktif di situ, tanya jawab, Q&A atau apapun, kita akan memberikan sebuah konten yang berbeda untuk memakmurkan media yang inovasi, kreatif, dan edukasi. Iya nggak, Bapak? Iya kan? Oke. See you soon.